Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita pada Minggu Paskah yang ketiga ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Dalam renungan kali ini kita mohon Tuhan untuk meningkatkan iman kita akan kehadiran Tuhan Yesus dalam Ekaristi Kudus dan dalam hidup kita. Saudara dan saudari, Yesus dikenali saat memecahkan roti. Perikop ini mengikuti pertemuan Yesus dengan dua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka kembali ke Yerusalem dan melaporkan kepada murid-murid lainnya apa yang telah mereka lihat saat Yesus memecahkan roti, nama yang diberikan gereja perdana pada perayaan Ekaristi. Lukas tidak hanya merekam penampakan Tuhan Yesus yang bangkit. Lukas juga mengajarkan bahwa Tuhan yang sama ini hadir dalam Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus mengasihi kita seperti yang Dia ungkapkan dengan sangat jelas di Kalvari. Dia mengampuni dosa kita dan memberi kita hidup yang kekal. Tidak hanya dengan pemberian dirinya di Kalvari, Dia ingin terus memberikan dirinya kepada kita dan tetap bersama kita selalu. Saudara dan saudari, Ekaristi adalah tanda kasih-Nya yang luar biasa. Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan spiritual kita. Ekaristi adalah misteri yang perlu kita renungkan setiap hari dan dalami sesering mungkin dalam hidup kita. Damai yang aku berikan kepadamu. Saudara dan saudari, Yesus menjanjikan kedamaian kepada para murid-Nya.
damai yang aku berikan kepadamu. Dia akan memberi mereka kedamaian, kedamaian yang bukan dari dunia ini. Jika kita yakin akan cintanya, apa yang harus kita takuti? Jika kita yakin bahwa Dia bersama kita, mengapa harus khawatir tentang apapun? Jadi Dia bertanya kepada para muridnya, "Mengapa kamu khawatir?" Mereka adalah saksi kasih-Nya di kayu salib dan kemuliaan kebangkitannya. Mereka adalah saksi kekuatan dan kebaikan-Nya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Apakah kita takut? Apa yang membebani hati dan pikiran kita? Apa yang merampas kedamaian kita? Kita perlu memberikannya kepada Yesus. Kita perlu mengingatkan diri kita sendiri tentang cinta dan kehadiran Yesus serta anugerah perdamaiannya. Setiap kali kecemasan menyerang kita, kita hendaknya datang kepada Yesus dan merenungkan hal-hal ini. Kamu adalah saksi. Yesus masih membutuhkan saksi hari ini. Berapa banyak orang yang tidak mengenalnya? Berapa banyak orang yang tidak tahu tentang cintanya dan masih dibebani oleh dosa? Kita yang telah menerima anugerah iman memiliki kewajiban untuk membagikannya kepada orang lain. Dunia membutuhkan saksi. Dunia perlu melihat kehidupan yang diubah oleh rahmat Tuhan. Kita juga perlu menyaksikan kuasa Kristus yang mengubah dalam Ekaristi. Apakah kita membawa keluarga dan teman-teman kita lebih dekat kepada Tuhan kita dalam Ekaristi? Semoga kita semakin mencintai dan menghayati Ekaristi dalam hidup kita sehari-hari, sehingga hidup kita mendapatkan. Semoga kita semakin mencintai dan menghayati Ekaristi dalam hidup kita sehari-hari, sehingga hidup kita akan selalu berbuah kebaikan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.